kasih para pahlawan, kami siap melanjutkan perjuanganmu. Semangatmu selalu menggelora di PT Radio Negeri Mandiri Tembilahan mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Pahlawanku, inspirasiku. Jangan lewatkan program Mata Media 1 jam bersama Cica Jakarya. Edisi spesial Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan untuk pejuang Indonesia. Mata Media akan menghadirkan Muhammad Furqan, cucu dari Letnan Muda Abdul Hamid Darjat. Rabu 10 November 2021. Pukul 11 hanya di 98.5 Indra Radio. Tak ada lawan. November 2021, hari di mana kita telah merasakan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur, dan berkat perjuangan mereka, pada hari ini kita bisa kembali menghirup udara segar. Nah, seperti tema yang sudah kita angkat hari ini tentang Hari Pahlawan Nasional, hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang merupakan cucu dari pahlawan kita yang sudah juga berjuang di masanya. Ada Muhammad Furqan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, baik, dan terima kasih sudah hadir di program Mata Media dan menjadi narasumber kembali. Ini pertama kali ini Bang? Udah, Bisa sedikit lebih dekat kayak suara kecil ya? kalau nggak salah udah 4 kali saya di sini. 4 kali Bang? Iya. Wow. Oke, dan hari ini merupakan hari yang spesial tentunya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional ini. Kita akan bercerita tentang Letnan Muda Abdul Hamid Darjat, ya. Oke, baik Bang, mungkin sebelumnya kita bercerita dulu siapakah beliau ini, atau mungkin barangkali kita 4 kali pertemuan itu ada pertemuan apa aja kita nih? 4 kali pertemuan itu, yang pertama kalau nggak salah itu tentang TBM, Taman Baca Masyarakat. Oke, baik. Pengenalan itu, lalu yang kedua itu tentang visi, kalau nggak salah visi. Terus yang ketiga tentang apa ya? Oke, untuk di program Mata Media ada sekali pertemuan kemarin ya, ini ya, sebagai narasumber juga ya bersama Bang Ridwan Ya, saat sama ini. Bang Ridwan. Oke, baik, dan kebetulan saya dapat kontak abang juga dari beliau. Oke, baik, dan kita bercerita tentang silsilah dari Letnan Muda Abdul Hamid Darjat ini. Ini abang merupakan cucunya. Kita boleh dong dengarkan ceritanya seperti apa? Jadi Kak, untuk kakek saya yang Letnan Muda Abdul Hamid Darjat ini, dia ini adalah sebetulnya tuh bapak dari mas saya. Nah, dari Bapak dari ibu. dari ibu. Oh, masih dekat sekali. Masih dekat. Mm-mm. Jadi sebetulnya beliau ini perantau dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Orang Nah, Kalimantan. sebelum beliau menikah, beliau ini merantau dari Kalimantan itu pergi ke Sumatera Mm-mm. bersama 3 adiknya, Oke. Dan akhirnya menetap di Tembilahan. di Tembilahan. Iya. Oke, baik. Dan ini sekitar tahun berapa nih, Bang? Beliau lahir tahun 1922 kalau nggak salah. Mm-mm. Terus masuk keanggotaan dalam Tentara Nasional Indonesia. Waktu dulu namanya Heiho, pasukan Heiho. Oke. Oh. Heiho. Apa Nah, itu, Bang? saya kurang tahu juga apa itu Heiho. Tapi itu Nah, nama ya itu itu ada Bukannya. yang saya bawa ini ada kartu keanggotaan Heiho-nya. Oke. Itu pada tahun 1942 1942 ya, ya. sampai 1945. Sampai 45. Nah, ini di Indragiri Hilir tentunya ya. Dan pada masa itu sudah berkeluarga atau belum? Pada saat itu dia sudah berkeluarga, Berarti langsung bawa keluarganya ke Ya. sini kah, atau memang terpisah gitu? terpisah. Keluarga di Ya. Banjarmasin. Ya, keluarga di Banjarmasin, terus beliau ini kembali, keluarga ini menyusul ke sini. Menyusul ini sekitar tahun berapa nih? Saya kurang tahu juga. Oh, ya. Oke, kan kalau udah dari cucunya dia pasti udah dengar cerita-ceritanya gitu ya. Dan apa sih perjuangannya, itu seperti apa sih beliau ini?
Kalau perjuangan itu kan waktu zaman agresi pertama, kalau nggak salah tahun berapa, 1050-an gitu, 1950-an, setelah Indonesia merdeka kan agresi Belanda itu yang pertama. Nah, pada saat itu beliau itu sedang sakit. Nah, waktu kan ketika dia sedang sakit itu, lalu datanglah sekompi pasukan Belanda datang ke rumahnya yaitu Jalan Lorong Kihong. Masuk, dia menerobos pintu itu kan, bertanya kepada pasukannya di mana Abdul Hamid, katanya di mana Hamid. Nah, padahal beliau sedang terbaring. Nah, masuk ke kamar kan, ditodonglah senapan itu ke kepala beliau. Lalu ditanya kembali apakah ini namanya Hamid. Lalu dibilangnya bukan, Hamid sedang keluar. Alhamdulillah si pasukan Belanda ini percaya dan itu langsung keluar. Nah, kalau untuk perjuangannya itu beliau pernah bertempur waktu pada saat itu pada agresi Belanda 2, yaitu saat itu pangkalan militer Indonesia khususnya di bagian Sumatera ini terbagi menjadi 9 kalau nggak 9 atau 12. Nah, jelas dulu dia berpangkalan di Sungai Empat. Itu ada namanya pangkalan 7. Pangkalan 7 Sungai Empat ya. Nah, ceritanya di sana seperti apa ini Bang? Dengar nggak sih ceritanya seperti apa di sana, perjuangannya seperti apa? Mengapa beliau jadi pergi pangkalan jadi di Sungai Empat? Karena pada saat itu kan memang dibombardir habis-habisan Tembilan ini oleh pasukan Belanda. Jadi mereka melakukan yang namanya itu gerilya, perang gerilya. Jadi mereka mundur ke belakang. Lalu pada saat pasukan Belanda ini lengah, mereka langsung menyerang lagi. Oke, baik. Berarti pada zaman-zamannya itu diserangnya di kotanya, Bang ya. Makanya dilarikan ke hutannya sana ya. Dan ini beliau gugurnya pada tahun berapa ini, Bang? Kalau untuk Abdul Hamid, beliau nggak gugur, cuman karena meninggal biasa aja. Oh gitu ya. Karena memang selamat ya saat masa penjajahan tersebut, dan beliau memang meninggal karena sudah sampai. Oke, ini tahun berapa ini Bang wafatnya? Tahun 88, antara 88 sama 89 kalau nggak salah. Oke, baru Iya, baru. sebenarnya masih bertahan iya. lama gitu ya. Oke, ini terakhirnya di mana ini? Almarhum? Di Tembilahan. Di Tembilahan juga berarti sampai akhir hayat. Iya, sampai raya. Dan keturunan semuanya ada di Tembilahan. Ada Tembilahan, ada yang di Tembilahan, ada yang di Banjarmasin, ada yang di seberang Tembilahan, ada yang di Jambi, ada yang di Tanjung Pinang. Ada yang di Tembilahan, ada siapa aja? Di Tembilahan kebetulan abang mama sama mama. Abang mama sama mama, dua beradik aja. Dua beradik aja. Oke. Dan ini makamnya di mana ini? Kebetulan beliau sebelum dia meninggal, dia meminta tidak ingin dikuburkan di makam pahlawan, tapi beliau ingin dikuburkan di tempat pemakaman biasa saja. Oke, baik. Kenapa ini permintaan beliau? Sebab beliau takut nanti apabila ketika kan misal lebaran atau mau bulan puasa kan tradisi masyarakat kita adalah menziarahi kubur, takut beliau anak-anak ini tidak bisa. Seperti itu. Iya kan, katanya butuh izin dulu dari yang punya. Dan itu adalah permintaan yang mulia sekali, yang ingin dekat sama keluarganya dia. Anak-anaknya menziarahi. Nah, kita juga saya pribadi ini juga sempat dengar ada hubungan Letnan Muda Abdul Hamid Darjat ini dengan Haji Abdul Manaf ini. Itu benar kan ada nama jalan Abdul Manaf yang beliau ini maksudnya? Iya, itu. Oke, baik. Ini ada hubungan apa ini, Bang? Jadi Abdul Manaf itu adalah adik dari Letnan Muda Hamid Darjat ini. Oh, dua beradik ya. Oke, baik. Dan Haji Abdul Manaf ini sendiri dimakamkan di mana ini? Letnan Kopral Abdul Manaf ini dimakamkan di Sungai Guntung. Kopral di sana ya Bang ya? Kenapa sampai di sana nih Bang? Ceritanya seperti apa? Sebab karena waktu agresi Belanda kedua itu kan beliau ini ditugaskan untuk merebut kembali yang namanya daerah Tanjung Kilang di daerah Durai sana. Beliau gugur ketika di Tanjung Kilang bertempur dengan pasukan Belanda. Oke, baik. Dan dimakamkan di Sungai Guntung. Di Sungai Guntung, di makam pahlawan di sana. Oke, baik. Dan ini ceritanya adakah keluarganya juga di sini? Beliau mati bujangan.
Belum nikah. Belum nikah. Itu sekitar tahun berapa itu, Bang? Tahun 60 berapa ya? Sekitar 61 atau 60-an gitu, Kak. Saya nggak tahu juga. Dan ini berarti tidak ada meninggalkan keturunan Tidak karena ada memang keturunan. sempat menikah. Ini adik yang keberapa ini dari almarhum ataupun Letnan Muda Abdul Hamid? Adik ketiga. Itu 3 bersaudara ini cuma ketiga-tiganya itu? Enggak, dia sebetulnya dari 5 saudara. 5 bersaudara. Jadi yang bertiga merantau ke Sumatera. itu. Yang berdua tinggal di Kalimantan. Berdua tinggal di Kalimantan. Iya. Yang bertiga berarti yang satunya lagi siapa ini? Satunya itu cewek. Perempuan ya. Emang dalam rangka apa sih merantau ke Sumatera itu, Bang? Dia tahu Nggak juga. ada sejarahnya ya? Enggak. Oke, baik. Dan akhirnya gugur menjadi pahlawan juga ya, Kopral Abdul Manaf. Dan juga kita kenal ini di Timbilahan sendiri ada jalan Abdul Manaf seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini ceritanya keluarga-keluarga yang di Kalimantan itu seperti apa nih, Bang? Ada nggak sih yang sampai ke Sumatera juga? Ada kemarin sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, orang tuh pergi ke Sumatera bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga di sini. Lalu nggak lama sih, tapi pulang lagi dia ke Kalimantan. Oke, berarti ziarah kubur. Dan untuk apresiasi dari keluarga, dari pemerintah terhadap keluarga keturunan dari Letnan Muda Abdul Hamid ini seperti apa nih, boleh tahu? Kalau untuk apresiasi dari pemerintah, ya cuman itu namanya uang pahlawan setiap 17 Agustus dan 10 November. Nominalnya 1 juta untuk dua orang ini kan, jadi 2 juta untuk 2 orang ini. Itu setiap 2 kali setahun ya, Bang ya. Oke, dan ini dari pihak keluarga siapa ini yang menerima? Masih kebetulan waktu itu yang menguruskan untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah ini almarhum bapak saya. Ya, sampai ke Jakarta mengurusnya itu kemarin waktu zaman Soeharto masih. Dan untuk peninggalan dari Letnan Muda ini apa saja lagi yang tersisa? Yang tersisa senjatanya yaitu 11 samurai panjang. Terus ada keris. Ya cuman yang setahu saya cuma 2 itu. Terus kalau untuk peninggalan yang lainnya tuh rumah masih ada sampai sekarang. Rumah yang memang asli dari masa penjajahan. Iya. Oke, baik. Dan itu ada sempat lihat fotonya, itu asli, Bang ya? Foto apa? Yang dari Letnan Muda ini. Iya. Itu dalam bingkai yang sudah lama banget. Iya, lama. Soalnya saya sempat cari juga fotonya yang masih mudanya nggak ada ketemu soalnya gitu. Makanya itu asli gitu fotonya. Iya. Yang asli hitam putih kan, Masih Bang ya? putih, masih lama. Oke, baik. Dan nah, kita akan nanti terima juga partisipasi barangkali dari pendengar kita, ada yang ingin berbincang-bincang langsung juga bersama narasumber kita, cucu dari Letnan Muda Abdul Hamid Darjat dan Kopral Abdul Manaf. Nah, boleh silakan nanti di kontak kita di 0852 63909885. Di SMS juga di grup WhatsApp kita juga akan kita buka ya, silakan bertanya di nomor tersebut. Kalau untuk grup WhatsApp di 0822 8379 5535. Jazaria. Satu jam bersama Cica Zakaria. Oke, baik pendengar Indra FM dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya langsung bacakan saja, ada SMS dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Sungai Luar, Ibu Halimah ingin bertanya, ini Muhammad Furqan dan Ibu tinggalnya di mana? Dan Ibu dan ayahnya masih ada enggak? Oke, terima kasih. Sama-sama, dan kita langsung aja untuk Bang Furqan menjawab pertanyaannya. Kebetulan saya tinggal di Perumnas Pari 3, Nusa Permai, Timbilahan Barat. Nah, dan untuk ayah saya sudah
meninggal sedang saya umur 5 tahun. Oke, dari umur 5 tahun ini. Dan untuk ibu masih ada? Ibu masih ada. Oke, Bang Burkam sendiri berapa orang adik-beradik? 3. Bertiga. Saya nomor 2, laki-laki satunya. Oke, berarti 2 orangnya Iya. ngumpul semuanya masih ya? Ngumpul, kakak ada, cuman adik lagi di Jambi kuliah. Kuliah di sana ya. Oke, baik. Dan sedikit bercerita tentang kembali tentang Letnan Muda Abdul Hamid Darja tadi. Itu sebelum tinggal di Tembilahan kan ceritanya tentang kembali ke Kalimantan. Itu kalau misalnya ngomongnya kalau kakeknya dari ibu berarti ya? Iya. Berarti Bapak dari ibu. kalau misalnya keturunannya dari Letnan Muda ini, apakah juga pahlawan juga sebelumnya ini? Maksudnya bapak dari Letnan Muda ini, Bapak dari ya. Letnan Muda. Berarti itu buyutnya ya, udah buyut dari Bang Datuk kalau kami bahasakan. Datuk. Oh, Datuk masih ya. Jadi bapak dari kakek kami itu dia itu adalah pimpinan pondok pesantren. Nah, sebetulnya kami ini Kak keturunan dari Afif Al-Banjari. Oke, masih asli Dari orang sebelah. pesantren. Dari sebelah ibu. Karena dari sebelah ibu makanya tidak dapat gelar. Seperti itu. Dia yang dapat gelar pakai Al-Banjari itu yang dari sebelah Dari laki-laki ya Bang ya. Nah, ini ceritanya apakah saat menjadi seorang pahlawan ini keluarga dari yang apa sih namanya yang dari Kalimantan ini nggak ada yang datang juga ke sini itu untuk setiap peringatan seperti 10 November saat ini? Kebetulan yang di Kalimantan itu sudah meninggal. Yang keluarganya Kalimantan yang ada sudah meninggal. Berarti sudah tidak ada di sana? Ya, yang terakhir 2020 kemarin baru meninggal. 2020. Ya. Berarti cucu dari beliau selain cucu aslinya, cucu kandungnya ya, ada berapa orang ini? Cucu kandungnya? Cucu kandungnya ada 3, kan? Kalau enggak dari keluarga besar ini ada berapa cucu? Kalau untuk anak dari kakek ini ada 13. Okay. Yang meninggal 6, yang tersisa 7. Masih 7. Kalau untuk cucunya tak bisa dihitung Kak, soalnya banyak. Pernah ngumpul gak sih? Pernah. Waktu almarhum Aci yang di Kalimantan tuh masih di sini, kami ngumpul terus di Lorong Kihong. Itu kalau misalnya ngumpul bercerita nggak sih tentang zaman penjajahan seperti Ya kalau lagi makan sama-sama ya ada nanti dipancing soal nenek, soal kakek kan, diceritakan bagaimana perjuangan kakek segala macam. Berarti banyak tahu ceritanya Ya. Di momen-momen seperti itu. Apa kayak hari raya kayak gitu ada nggak sih ngumpul-ngumpulnya juga? Nah, kalau untuk saat ini kalau beberapa tahun yang sampai sekarang 5 tahun kemarin tuh nggak ada lagi ngumpul sana. Yang terakhir Iya. rumah Aci ya. Iya. Atau masih Aci yang ngurus rumah. Iya Pak. Lorong Kihong. Jadi sekarang yang di Lorong Kihong siapa nih? Ini rumah asli masih. Rumah asli masih dari zaman penjajahan. Ya siapa yang menempati di sini? Ada abang mama, cuman dia pulang balik dari Concong ke sini. Oke, berarti bisa dikatakan kosong juga di Ya, sini. bisa dibilang kosong. Itu selain yang benda-benda peninggalan dari almarhum Letnan Muda yang tersisa di rumah tersebut, apa masih di sana atau mungkin diamankan di tempat lain? Sudah dibawa adiknya ke Banjar. Tadi Iya. pulangkan ya. ke Pulang ke sana. Banjar. Dan untuk apa sih namanya Bang? Keluarga. Nah, tentunya di masa kecil sering mendengar cerita-cerita dari beliau. Perasaan Abang waktu saat itu seperti apa itu? Menjadi seorang pahlawan berjuang gitu ya, yang ikut merasakan pertempuran saat itu. Nah, kebetulan waktu nenek meninggal saya belum lahir Kak. Iya. Jadi saya dengar cerita dari Ibu. dari ibu dari Aci. Nah jadi mendengar itu kan saya waktu itu sangat tertarik untuk menjadi TNI karena dari beliau inilah saya tertarikan. Tetapi sesudah besar gini tidak lagi tertarikan saya menjadi TNI.
Oke gitu. Waktu kecil tuh menggebu-gebu lah Iya, pengen jadi pengen anggota jadi juga anggota gitu. TNI. Malah waktu kecil itu kan saya selalu potong rambut yang namanya potong rambut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Iya. Makanya memang pengen aja jadi Iya, sosok pengen beliau sekali. gitu ya. Dan itu biasalah kalau misalnya ceritanya kecil ini kan, kita ngumpul-ngumpul, wah ini nih cucunya datuknya ini nih gitu kan, ada nggak sih ngerasain seperti itu? Kalau untuk orang-orang lama yang kenal dari Nah, mungkin di ibunya lah barangkali Ada, ya, di dari- ibunya Mas Furkan. alhamdulillah ada, wah ini cucunya Hamid nih katanya. Oke, orang yang Iya, dispesialkan orang seperti itu. spesial kan. Dan untuk Bang Furkan sendiri ada nggak sih yang sampai sekarang yang masih kayak gitu, ini cucunya pahlawan loh, Masih. masih ya? Itu tuh di momen-momen seperti apa biasanya Bang? Ya, kalau Lebaran kan kami silaturahmi kepada teman-teman dekat, Iya. cucu-cucu, gitu. Cucu-cucu dari cucu lain dari adik beradik kakek, terus juga kalau kami pulang kampung ke Banjarmasin itu selalu dispesialkan. Oke, berarti momen-momen Iya. spesialnya. Cucunya pahlawan nih ya. Oke, dan bercerita apa sih yang kadang bisa tersentuh hatinya untuk Bang Furkan ini apabila bercerita tentang penjajahan itu? Untuk penjajahan itu kalau zaman sekarang, kalau kata Soekarno kan, kita nih yang paling susah itulah melawan bangsa sendiri, bukan melawan penjajahan. Yang membuat saya tersentuh itu perjuangan seorang pahlawan. Pada zaman modern ini kurang diapresiasi oleh kaula-kaula muda. Mereka lebih tertarik kepada kisah-kisah yang notabene-nya hanya untuk kesenangannya saja, bukan untuk menggali sejarah-sejarah Indonesia seperti apa. Mereka lebih menyukai produk-produk luar daripada produk-produk yang disediakan oleh negeri ini. Oke, baik. Dan yang harusnya para pemuda milenial seperti apa menurut Bang Furkan? Kalau untuk pesan untuk pemuda-pemuda milenial pada zaman sekarang ini, lawan bangsa lain dengan karya kalian. Ya, teruslah berkarya. Tidak ada yang namanya kata gagal kalau kita tidak belum mencoba. Karena yang namanya gagal itu tidak berani mencoba. Jadi seperti itu. Pesan satu lagi, jangan terlalu mencintai produk luar. Cintailah produk kita dalam negeri ini, bahwa karena para pahlawan kita terdahulu mati-matian mempertaruhkan untuk memerdekakan bangsa kita. Oke, baik. Dan sedikit mengulik tentang Bang Furkan sendiri ini, kesehariannya apa sih? Kebetulan saya masih nyusun skripsi baru semester 7. Kalau untuk siang atau pagi, kalau malam saya berdagang. Saya jualan sepatu second di pasar Jongkok. Oke, baik. Dan selain itu kegiatan-kegiatan lainnya Bang? Sepertinya juga orang yang aktif saya Iya. lihat. Kalau ada teman-teman setiap Sabtu biasanya kami turun ke SD-SD Purbabaca. Iya. Saya masih aktif ya Bang? Masih. Mm-mm. Terus kalau ada event-event puisi atau malam-malam puisi, biasanya saya ikut. Ikut berpuisi dan ya. Ini udah sampai kemana ini Bang? Untuk Kebetulan Puisi. saya pernah ikut lomba puisi nasional waktu saat itu di Bandung. di Bandung ya? Iya, kalau untuk di provinsi saya mengikuti visualisasi puisi di Pekanbaru yang diadakan oleh Undri. Alhamdulillah kemarin dapat juara 2 Mm-mm. untuk provinsi Riau. Yang untuk nasional berapa nih Bang? Untuk nasional saya tidak dapat. Tidak dapat Bang, ya. Oke, baik. Oke, setelah break ini nanti kita mau dong ya Bang Furkan bacakan puisi tentang Hari Pahlawan ya. Apa ya? Oke, mendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan dengarkan Bang Furkan dengan membacakan puisi tentang Hari Pahlawan dan Pahlawan tetap 98.5 Indra Radio. Jangan lewatkan program Mata Media 1 jam bersama Cica Jakarta. Edisi spesial Hari Pahlawan. Bedegi 1949, buah karya
Dharma Firdaus. Di depan itu jalan setapak kau susuri demi negeri. Di semak-semak kau menyibak pulau ini harga mati. Lelah jadi girah, debar jadi kobar demi tanah tumpah darah yang telah merdeka. Direnggut biadab Belanda, mereka tak rela, tak sudi rakyat ditindas lagi. Dengan doa dan strategi, gerilya jadi cara. Jaga marwah negeri tercinta, Selat Baru, Pasiran, Wonosari, jejak-jejak kau tak hilang di bumi. Di bedekik perang terjadi, taruh nyawa sampai mati. Demi negerimu, kau korbankan waktumu. Demi bangsamu, kau pertaruhkan nyawamu. Tanpamu negeri ini tiada makmur, tanpamu negeri ini akan hancur. Jasamu abadi, doa kami menyertai. Riwayatmu terpatri di tanah ini, tersimpan jauh di dalam hati. Oke, baik pendengar Radio Indra FM dimanapun Anda berada. Nah, itu tadi satu buah puisi yang sudah disampaikan oleh Muhammad Furqan sebagai narasumber kita yang merupakan cucu dari Letnan Muda Abdul Hamid Darja dan Kopral Abdul Munaf. Oke pendengar, kita juga akan sudah bincang-bincang kita, tapi sebelumnya ucapan dan harapan di hari pahlawan ini untuk kita silakan. Untuk harapan saya pada hari pahlawan ini, semoga untuk pemerintah lebih melihat kepada veteran-veteran perang yang masih hidup pada zaman masih hidup sampai sekarang. Banyak mereka yang dulunya adalah seorang kolonel, seorang letnan, seorang kapten, hidup pada zaman sekarang menjadi pengemis, jadi tukang beca, dan menjadi pemulung. Tolong kepada pemerintah lebih diperhatikan lagi buat mereka yang telah berjuang untuk bangsa kita. Begitu saja. Oke, ucapan terakhir sebelum kita closing, silakan. Ada pesan-pesan? Untuk kalian para pemuda-pemudi Indonesia, teruslah berkarya, jangan mau menjadi penonton di negeri sendiri, dan tetap di jalan yang benar. Oke, baik, terima kasih. Dan pendengar Radio Indra FM dimanapun Anda berada, tidak terasa bincang-bincang kita hampir mendekati 1 jam, dan saya tentunya yang bertugas Cica Jakarya dalam program Mata Media pamit undur diri. Tetap semangat dan MATAMEDIA. Bincang-bincang cerdas Mata Media. Masih yang terupdate yang ada di Kabupaten Indragiri. 1 jam bersama Cica Jakarya dalam program Mata Media.